Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan bersekutu dalam persekutuan doa di masa Pentakosta. Tema persekutuan doa yang pertama ini adalah taat. Sebelum kita memasuki bagian firman Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki pada bagian firman Tuhan, bersama-sama mari kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru, NKB nomor 7. Nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas limpahan berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu baik bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu untuk mempersiapkan diri kami menerima firman-Mu yang akan menjadi dasar bagi kami untuk semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Amin. Renungan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayat 1-6, dilanjutkan ayatnya yang ke-28 sampai 29. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang
ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata taat memiliki arti senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah dan sebagainya, patuh, tidak berlaku curang, dan setia. Maka dari itu, manusia yang taat berarti manusia yang senantiasa tunduk, patuh, dan setia terhadap peraturan atau pihak yang ia taati. Tapi bagaimana jika ketaatan justru menuntut manusia untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan? Pada bacaan kita kali ini, di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10 ayat 1-7 dan ayat 28-29, di sana menceritakan dua orang yang melanggar kebiasaan serta peraturan yang ada demi menunjukkan ketaatan mereka terhadap Tuhan. Orang yang pertama adalah Kornelius. Kornelius adalah perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Kornelius bukanlah orang Yahudi, namun ia taat kepada Tuhan. Ia tinggal di Kaisarea, kota di mana orang Romawi dan Yahudi serta kaum lain hidup berdampingan. Kornelius dan seisi rumahnya saleh serta takut kepada Tuhan, dan bahkan ia beserta keluarganya rajin beribadah dan juga berbuat baik kepada orang lain, termasuk kepada orang Yahudi. Sikap Kornelius berbeda dengan orang-orang sebangsanya yang memuja dewa-dewi. Ia pun memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kaum Romawi pada umumnya. Kedisiplinan dalam ibadah dan kebaikan hati Kornelius diperhatikan oleh Tuhan. Hingga pada suatu hari, pada jam ke-9, jam doa yang ketiga menurut tata ibadah orang Yahudi, yakni jam 3 siang, malaikat Tuhan datang kepada Kornelius. Sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa, yang bahkan belum tentu dialami oleh seluruh orang Yahudi. Di sini kita melihat Kornelius melanggar kebiasaan kaumnya untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Lalu orang yang kedua adalah Simon Petrus. Simon Petrus adalah orang Yahudi yang memiliki ketaatan terhadap hukum Taurat dan adat kebiasaan. Tetapi dalam penglihatannya, ia menyaksikan bahwa Tuhan lebih utama dibanding semua hukum dan adat kebiasaan. Maka Simon Petrus mau bertemu dengan Kornelius tanpa merasa keberatan maupun keraguan, walaupun ia melanggar aturan mengenai relasi orang Yahudi dan non-Yahudi. Simon Petrus memilih untuk melanggar aturan yang selama ini ia pegang teguh demi taat kepada Tuhan yang ia percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kornelius dan Simon Petrus mengingatkan kepada gereja dan jemaat Tuhan masa kini bahwa ketaatan kepada Tuhan harus lebih tinggi
daripada yang lain. Kornelius dan Simon Petrus memberi dirinya untuk dituntun Tuhan, walaupun harus melanggar kebiasaan maupun aturan umum yang berlaku. Begitupun gereja dan kita saat ini. Kesalehan, kepedulian, hendaknya berpusat kepada Tuhan saja dan menjadikan ketaatan kepada Tuhan sebagai dasar segala tindakan. Amin. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Nya dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersama menaikkan pujian NKB nomor 188, Tiap Langkah. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan doa ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa di masa Pentakosta ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati
firman-Mu pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami tentang sebuah ketaatan, terlebih ketaatan kepada Tuhan. Kiranya melalui firman ini, kami semakin dimampukan untuk menjadi taat, untuk menjadi patuh dan setia hanya kepada Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Banyumas dalam segala kondisi dan keadaan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit, kiranya kepanjangan tangan Tuhan sendiri yang akan menilik, yang akan menolong untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit. Kami juga berdoa Tuhan, tengah-tengah kondisi yang saat ini dirasakan semakin sulit, untuk saudara-saudara kami yang sedang merasakan kekurangan, kiranya Tuhan Allah sendiri yang akan mencukupkan setiap kebutuhan warga jemaat-Mu, terkhusus di Gereja Kristen Jawa Banyumas. Kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini memiliki banyak pergumulan dalam kehidupannya, kiranya Tuhan juga menilik hatinya. Tuhan datang untuk menolong saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami semakin dikuatkan hatinya, semakin dimampukan untuk menghadapi dan melewati pergumulan dalam Tuhan. Saat ini kami juga terus berdoa untuk bangsa Indonesia dan juga untuk seluruh umat-Mu di muka bumi ini, dimanapun mereka berada. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Kami terus berdoa Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Kiranya Tuhan mengasihi kami. Dan di dalam kami menghadapi masa pandemi COVID ini, ajarkan kami untuk tetap berhikmat, untuk tetap setia, taat, mematuhi seluruh peraturan yang sudah dibentuk, dan juga protokol kesehatan, supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Kiranya Tuhan memampukan kami. Tuhan, kami akan menutup persekutuan doa saat ini. Kiranya berkat dan penyertaan senantiasa menaungi kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.